Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana dengan NIM 1904411003. Di sini saya akan menjawab sebuah artikel. What is the article telling about? Artikel itu bercerita tentang apa? Artikel itu bercerita tentang perkembangan teknologi. What is the aim of the research? Apa tujuan dari penelitian tersebut? Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui kebutuhan bahasa Inggris mahasiswa informatika, tidak hanya berdasarkan persepsi mahasiswa saja, tetapi juga persepsi para guru. How many participants in the research? Berapa banyak peserta dalam penelitian? 150 siswa tahun ketiga diundang untuk berpartisipasi, tetapi hanya 33 siswa bersedia untuk mengambil bagiannya. Selanjutnya, untuk mendengar staf akademik persepsi, 20 guru berpartisipasi dalam penelitian ini, meliputi 5 guru yang mengajar bahasa Inggris dan 15 guru unit pengajaran yang terkait dengan teknik informatika. What was used to gather data from the participant? Apa yang digunakan untuk mengumpulkan data dari peserta? Untuk mengumpulkan data dari peserta, kuesioner yang diadopsi digunakan kuesioner berisi pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Kuesioner yang dibuat di Google Formulir untuk memudahkan penyebaran kuesioner kepada peserta dan untuk memudahkan peserta mengisinya. Analisis data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Itu dipilih oleh mengingat jenis analisis yang dibutuhkan yang sederhana dan tidak perlu yang lebih canggih aplikasi. What are the main results of the research? Apa hasil utama dari penelitian tersebut? Secara umum, data yang diuraikan pada bagian ini menunjukkan beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, kegiatan yang menyerupai keterampilan menyimak yang dibutuhkan siswa adalah kegiatan yang dapat membantu siswa untuk memahami sumber belajar. Kedua, kegiatan yang menyerupai keterampilan membaca diperlukan bagi siswa adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman teks-teks yang berhubungan dengan IT, khususnya istilah khusus IT, TI, yang digunakan dalam teks yang dibahas. Ketiga, kegiatan berbicara yang seharusnya dapat dilakukan oleh siswa adalah yang paling dasar karena bahasa Inggris tidak digunakan sebagai bahasa instruksi di dalam kelas. Keempat, kegiatan menulis yang diperlukan bagi siswa adalah juga yang dasar karena mereka tidak diharuskan menulis tugas mereka dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Inggris kelas. Kelima, semua kegiatan menonton dirasakan penting bagi mahasiswa IT karena mereka harus melakukan kegiatan tersebut dalam menyelesaikan tugasnya. What is the conclusion of the research? Apa kesimpulan dari penelitian tersebut? Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bahasa Inggris siswa selama mereka studi mungkin bervariasi tergantung pada kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Hal ini studi mengungkapkan bahwa mahasiswa IT di lembaga yang diselidiki perlu melakukan kegiatan mendengarkan dan membaca untuk membantu mereka memahami sumber belajar. Selanjutnya, topik dan materi dibahas dalam teks harus terkait dengan TI, sehingga siswa dapat terbiasa dengan istilah yang digunakan di jurusan mereka. Kegiatan berbicara dan menulis yang dibutuhkan oleh mahasiswa IT adalah yang dasar karena bahasa Inggris tidak digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas dan mahasiswa tidak diharuskan untuk menulis tugas dan tugas akhir mereka dalam bahasa Inggris. Tentang keterampilan melihat, terungkap bahwa semua kegiatan yang menyerupai keterampilan ini dibutuhkan oleh mahasiswa IT karena mereka sering diminta untuk melakukan kegiatan tersebut dalam proses menyelesaikan tugas mereka.
What are the suggestions given in the article? Apa saran diberikan dalam artikel? Yang penting, berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, disarankan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian tentang kebutuhan siswa akan kemampuan bahasa Inggris untuk menyelidiki dengan jelas jenis kegiatan apa dari setiap keterampilan diperlukan bagi siswa. Dengan demikian, temuan penelitian dapat menunjukkan kegiatan mana yang harus difokuskan dalam pembelajaran. Itulah tadi dari artikel yang saya baca, pahami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.